Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Ibu. Ya, silakan masuk Bu. Oke, silakan duduk terlebih dahulu di sini Bu. Ya, perkenalkan Bu ya, nama saya Bidan Sinta, bidan yang jaga pada pagi hari ini di PMBD 5 ya Bu. Ya, ini bukannya Bu Angel yang dulu pernah lahiran di sini ya Bu? Beberapa minggu yang lalu kalau nggak salah Bu ya, Masian. Gimana Bu perkembangan dari bayinya sekarang? Iya Bu Bidan, saya yang 6 minggu lalu lahiran di sini. Alhamdulillah bayinya sekarang sehat Bu, aktif banget. Terus juga berat badannya juga sudah bertambah banyak dari yang awal lahiran dulu. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau Bu Angel sendiri kabarnya gimana Bu? Sehat kan ya? Alhamdulillah baik Bu Bidan. Ya, Alhamdulillah kalau sehat semua. Ngomong-ngomong ada keperluan apa ya Bu datang ke sini? Ada yang perlu dibicarakan atau dikeluhkan Ibu? Begini Bu Bidan, kali ini saya ingin ikut ber-KB gitu. Tapi karena masih awal, jadi saya masih kurang tahu tentang KB-KB gitu Bu. Oh iya Bu Angel, jadi maksud kedatangan Ibu ini mau konseling mengenai kontrasepsi KB yang ingin digunakan ya Bu. Oke, yang pertama Ibu, jadi ini saya punya namanya ABPK Ibu, atau alat bantu pengambilan keputusan. Nah di sini nanti akan saya jelaskan mengenai jenis-jenis KB, kemudian juga kelebihan dan juga kekurangannya. Nah nanti Bu Angel silahkan ceritakan semua yang ingin Bu Angel sampaikan kepada saya, nanti akan saya jaga kerahasiaannya ya Bu. Nah kemudian saya mohon izin untuk tutup pintu terlebih dahulu ya Bu. Maksud Bu Bidan dengan terjaga kerahasiaannya itu bagaimana ya Bu? Iya Bu Angel, jadi maksud dari saya merahasiakan kerahasiaan Bu Angel tadi nanti sudah menjadi hak Ibu Angel sebagai klien dan saya sebagai konselor itu merahasiakannya ya Bu. Jadi untuk bekerja sama nanti Ibu bisa menjelaskan berbagai informasi ataupun unek-unek yang ingin Bu Angel katakan, dan nanti saya sebagai konselor akan bekerja sama dengan Bu Angel untuk memecahkan masalah tersebut ya Bu. Sebelumnya ini apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, saya dan suami saya ini belum ingin punya bayi lagi, jadi kayak menunda terlebih dahulu gitu. Karena saya ingin fokus untuk pemenuhan ASI bagi anak saya, dan saya juga pengen mencukupi pola asuh kasih sayang yang baik buat anak pertama saya. Nah kebetulan ibu saya juga memberitahu saya cara penggunaan kalender supaya tidak hamil dulu. Tidak apa-apa, jadi itu namanya metode alamiah Ibu, jadi boleh digunakan untuk mencegah kehamilan, tapi itu tidak efektif. Jadi nanti seandainya banyak kekurangannya lah intinya gitu Bu, jadi sering bisa disebut kebobolan Ibu ya. Iya Bu Bidan, saya ini takutnya tidak berhasil, tapi saya dengar ada cara yang lebih baik. Apakah Bu Bidan bisa membantu? Ya tentu saja Bu, nanti saya akan bantu Ibu untuk memperhati beberapa jenis-jenis KB. Di sini banyak informasi yang harus Ibu ketahui juga mengenai KB untuk mengambil keputusan. Sebelumnya mungkin apa sudah punya bayangan ingin memakai metode yang apa Bu? Belum Bu Bidan, menurut Bu Bidan alat kontrasepsi apa ya Bu yang sekiranya cocok buat saya? Baik, itu saya mulai ya Bu. Nah di sini ini kalau kita buka, nah ini gambar-gambarnya macam-macam KB. Yang pertama ini ada pil KB, kemudian juga ada suntik, kemudian juga ada kondom, kemudian ada implan. Di sini ada AKDR atau biasa disebut dengan IUD ya Bu. Kemudian di sini ada bagian susuk juga ya.
ini macam-macam dari KB. Nah, untuk penjelasannya nanti saya akan menjelaskan lebih rincinya lagi ya Bu. Oh iya Bu Bidan. Oke Bu Angel, jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pil KB ya Bu. Jadi keunggulan dari pil KB ini nanti tidak akan mengganggu hubungan seksual ibu. Kemudian juga kesuburannya juga akan segera kembali setelah ibu selesai berhenti mengonsumsi pil KB ini ya Bu. Kemudian untuk kelemahan dari pil KB ini sendiri yakni nantinya ini diminum setiap hari ibu, tidak boleh ada jeda. Kemudian juga pada bulan-bulan pertama efek samping yang dirasakan tuh bisa berupa mual, kemudian pusing juga, kemudian ada perdarahan atau bercak-bercak, kemudian nyeri pada payudara yang tapi tidak berbahaya. Terus kemudian juga akan segera hilang nyerinya. Kemudian juga tidak dianjurkan pada ibu yang sedang menyusui. Seperti Ibu Angel, itu tidak dianjurkan untuk meminum ini ibu sebenarnya. Kemudian juga nanti berat badannya juga akan naik sedikit demi sedikit, namun tidak banyak. Kemudian juga ini dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, kemudian yang kedua ibu, ini namanya ada KB implan. Nah, KB implan ini memiliki keunggulan yakni kesuburannya juga akan segera kembali setelah implannya itu dicabut ya Bu. Kemudian ini tuh ada yang digunakan pada 5 tahun, juga ada yang 3 tahun. Kemudian untuk KB implan ini juga tidak mengganggu saat berhubungan seksual, kemudian juga aman dipakai pada saat menyusui. Kemudian dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan ibunya. Dan untuk kelemahan dari KB implan sendiri yakni efek samping yang dirasakan bisa berupa perdarahan yang tidak teratur, kemudian perdarahan bercak dan amoner atau tidak haid beberapa kali, kemudian juga nyeri kepala dan juga nyeri payudara tapi tidak berbahaya ya. Kemudian juga akan mengakibatkan penurunan dan peningkatan berat badan ibu, jadi berat badan tidak bisa stabil ya. Kemudian juga ada dirasakan biasanya perasaan mual-mual dan juga pusing kepala gitu ya Bu. Jadi yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini Bu, namanya AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim, dan di Indonesia biasanya disebut dengan IUD ya Bu ya. Nah, untuk IUD ini sendiri keunggulannya yakni sangat efektif dan juga berjangka panjang Bu, bisa digunakan sampai 10 tahun. Kemudian juga tidak mempengaruhi dan mengaruhi pada volume ASI-nya ibu yang sedang menyusui. Kemudian juga tidak ada interaksi dengan obat-obatan. Nah, ini alatnya akan dimasukkan ke dalam rahim ibu. Jadi nanti mungkin kelemahan yang dirasakan nanti siklus haid itu pada 3 bulan pertama itu mungkin akan berkurang. Kemudian juga saat haid itu biasanya sering amoner atau nyeri haid ya Bu ya. Kemudian sedikit nyeri dan perdarahan terjadi segera setelah pemasangan AKDR ini ya. Kemudian biasanya menghilang juga hingga 1-2 hari setelah pemasangan. Biasanya ada perdarahan yang berat waktu haid ya. Nah, kemudian juga nanti biasanya dalam beberapa orang itu ada gejala anemia juga Bu, karena perdarahannya banyak saat keluar haidnya itu ya Bu. Nah, selanjutnya ini saya akan jelaskan KB suntik. Nah, untuk KB suntik sendiri itu pemasangannya biasanya ada di lengan atas atau di bagian bokongnya Bu. Ini untuk keunggulannya sendiri itu 1 kali suntik ini dapat mencegah kehamilan selama 2-3,5 bulan atau 8-13 minggu ya Bu. Selama alat kontrasepsi ini belum kadaluarsa, ia juga masih efektif mencegah terjadinya kehamilan dan juga meski sudah berhubungan seks tanpa menggunakan kondom. Tapi alangkah baiknya tetap diiringi dengan kondom ya Bu untuk penggunaan semua alat kontrasepsi ya.
Nah, selanjutnya Ibu, untuk kelemahan dari KB suntik sendiri itu efek samping yang dirasakan biasanya perubahan pada siklus menstruasi. Kemudian siklus menstruasi yang mungkin dirasakan setelah menggunakan KB jenis ini yakni jadi lebih lama. Ya, kemudian jumlah darah yang dikeluarkan juga lebih sedikit atau mungkin tidak bisa mengalami menstruasi sama sekali. Baik Ibu Angel, bagaimana? Apakah sudah paham tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai keunggulan dan juga kelemahan dari macam-macam KB-nya? Nah, sekarang Bu Angel tertarik dengan menggunakan kontrasepsi yang mana ya? Saya sepertinya sejauh ini tertarik sama yang suntik deh, Bu Bidan. Oh iya Bu Angel, kalau itu memang pilihan Bu Angel, saya serahkan seluruhnya kepada Bu Angel untuk mengambil keputusannya ya. Saya memilih KB suntik yang 3 bulan. Bagaimana? Apakah sudah paham tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai keunggulan dan juga kelemahan dari macam-macam KB-nya? Bu Bidan bisa diulang lagi penjelasannya secara singkat? Secara singkat aja Bu, juga nggak apa-apa kok. Biar saya mengetahuinya tentang KB suntik juga lebih jelas Bu. Baik Ibu, jadi untuk KB suntik itu memang digunakan selama 3 bulan cara kerjanya, yakni digunakan dengan menyuntikkan hormon progesteron buatan dengan cara disuntik dengan teknik IM atau intramuskular dalam daerah pantat, kemudian dilakukan pada setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Kemudian hormon ini berupa serupa atau dengan hormon progesteron Ibu yang diproduksi pada tubuh kita ketika wanita sedang menstruasi. Jadi hormon di dalam KB suntik ini dapat mencegah proses pembuahan dengan 3 cara yaitu. Selanjutnya saya perlihatkan terlebih dahulu ya Bu gambaran dari KB suntik seperti ini. Jadi untuk cara kerja dari hormon progesteron sendiri itu ada 3. Yang pertama, menghentikan ovulasi atau proses pelepasan sel telur dari ovarium setiap bulannya ya Bu. Kemudian mengentalkan lendir di dalam leher rahim sehingga sperma akan terhalang dan juga sulit masuk ke dalam rahim untuk membuahi sel telur. Kemudian yang ketiga yakni membuat lapisan rahim menjadi lebih tipis sehingga bila ada sel telur yang berhasil dibuahi, sel tersebut tidak akan berkembang karena kondisi rahim tidak akan mendukung. Nah, untuk KB suntik ini biasanya diberikan pada hari ke-5 sampai hari ke-7 saat siklus menstruasi. Jika KB ini digunakan pada siklus menstruasi yang sudah melewati hari ke-7, diperlukan menggunakan alat kontrasepsi tambahan Bu, seperti kondom ya. Kemudian bagi ibu yang melahirkan dan sedang menyusui, KB ini bisa diberikan pada minggu ke-6 setelah bersalin. Nah, kemudian karena Bu Angel ini nantinya KB ini akan menimbulkan beberapa efek samping Bu, seperti peningkatan berat badan, kemudian menstruasi juga tidak teratur dan muncul bercak darah pada vagina. Kemudian juga ada perubahan mood, sakit kepala, mual, nyeri pada payudara, dan adanya penurunan gairah seksual. Nah, kemudian juga ada pengeroposan tulang dan peningkatan risiko terkena osteoporosis, dan beberapa orang juga setelah penggunaan KB suntik mengalami alergi Bu. Nah, karena KB ini juga memiliki berbagai efek samping seperti di atas, KB ini juga tidak dianjurkan kepada ibu-ibu yang memiliki gejala-gejala seperti sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, kemudian pernah atau sedang menderita penyakit tertentu seperti kanker payudara, penyakit jantung bawaan, kemudian adanya stroke atau penyakit liver Bu. Nah, juga tidak dianjurkan pada ibu yang memiliki tulang yang lemah atau kropos, misalnya karena osteoporosis. Nah, untuk yang sedang hamil atau memiliki rencana untuk menjalani program hamil juga tidak dianjurkan.
Kemudian pada kondisi ibu-ibu yang sering mengalami perdarahan pada vagina, kemudian tidak dianjurkan juga kepada ibu-ibu yang memiliki alergi terhadap KB suntik ya Bu. Nah, bagaimana Bu Angel setelah mendapat penjelasan tadi? Apakah Bu Angel mempunyai pengalaman penyakit yang sudah saya jelaskan tadi Bu? Tidak Bu Bidan, alhamdulillah belum pernah mengalami beberapa kondisi yang Ibu sebutkan. Berarti ini cocok ya Bu Bidan dengan saya, karena kan saya sudah 6 minggu setelah melahirkan kemarin. Terus Bu Bidan, itu kenapa banyak sekali ya efek samping yang ditimbul? Ya Bu Angel, untuk efek samping yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu, itu secara keseluruhan Bu. Jadi gejala tersebut tidak selalu dialami oleh ibu-ibu yang menggunakan KB suntik ini. Jadi sementara efek sampingnya itu berbeda-beda Bu antar individu. Jadi ya benar sekali Bu. Jadi untuk akseptor KB ini cocok sekali Bu sama Ibu Angel. Nah, untuk Ibu Angel apabila memang benar-benar ingin menggunakan alat kontrasepsi KB ini, nanti Ibu Angel juga harus rutin atau harus taat aturan apabila sudah habis 3 bulan atau sudah waktunya 3 bulan, Ibu Angel harus langsung datang ke saya atau datang ke bidan-bidan lain untuk disuntikan kembali KB ini. Ya, jika seandainya suntikannya terlambat lebih dari 2 minggu, maka efektivitasnya akan menurun Ibu. Jadi kemungkinan Bu Angel bisa mengalami hamil itu bisa meningkat ya Bu. Oh baik Bu Bidan, saya sudah paham kalau begitu dengan penjelasan KB suntik yang tadi sudah Ibu jelaskan. Angel, terima kasih kalau begitu. Kemudian sebelum kita pemasangan, ini Bu silakan untuk mengisi lembar ini terlebih dahulu ya Bu. Lembar ini tuh berisi mengenai inform consent atau lembar persetujuan tentang alat kontrasepsi atau alat KB yang akan Ibu pilih nantinya ya Bu. Ini Bu silakan Bu. Baik Bu Bidan, terima kasih banyak.